Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Salam, selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum kita beraktivitas hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami sudah bangun, kami belum beraktivitas, namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-36, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan berkata pada kita. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Saudaraku yang kekasih, Ayub adalah seorang yang luar biasa kalau kita melihat dalam Alkitab kita. Karena Ayub diceritakan kepada kita ada 6 hal. Yang pertama, Ayub adalah orang saleh. Yang kedua, ia jujur. Yang ketiga, ia takut akan Allah. Yang keempat, ia menjauhi kejahatan. Dan ia terkaya di sebelah timur. Dan yang terakhir, ia menguduskan anak-anaknya tiap hari. Jadi perbuatan Ayub ini adalah perbuatan yang sungguh luar biasa. Walaupun dia kaya, tetapi dia tidak sombong. Yang luar biasanya, dia saleh. Dan dia menguduskan anak-anaknya setiap hari. Namun saudara, walaupun demikian, Ayub tidak terlepas juga daripada sengsara, di mana kita tahu Ayub sakit parah. Istrinya meninggalkan dia, hartanya habis, anak-anaknya mati. Semuanya yang dia miliki ludes. Bahkan dagingnya juga penuh dengan borok. Kenapa seperti itu? Itulah suatu ujian yang diperhadapkan kepada Ayub. Namun, dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan juga tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena dia sadar, semuanya yang terjadi dalam hidupnya itu
tidak akan terlepas daripada perhatian Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Maka dari itu, ada statement dari Ayub. Dia mengatakan, aku datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan suatu ketika aku juga meninggalkan dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ini suatu ungkapan yang sungguh luar biasa dikala dia menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Namun saudaraku yang kekasih, Tuhan yang mengasihi dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan dikala dia menghadapi penderitaan. Dan oleh karena itulah, Ayub yang bertahan dalam segala bentuk apapun dalam hidupnya, Tuhan kembali mengasihi dia. Maka dari itu lewat firman Tuhan tadi mengungkapkan kepada kita, engkau dibujuknya keluar. Di sini ada katanya, keluar dari dalam kesengsaraan. Siapa yang membujuk Ayub keluar dari sengsara? Yaitu Tuhan. Artinya Tuhan tidak membiarkan Ayub terus dalam kesengsaraan. Karena di balik kesengsaraan itu ada sukacita, ada kebahagiaan. Karena kita tahu sengsara itu, jikalau kita bertahan dalam iman, maka sengsara itu akan membawa hikmat. Lalu Ayub katakan dalam teks tadi, ke tempat yang luas, bebas dari tertekan. Berarti selama ini Ayub tertekan. Siapa yang menekan dia? Istrinya pun menekan dia. Apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Nah, dia ditekan. Maka istrinya meninggalkan dia. Karena Ayub tetap bertahan dalam iman. Dia tertekan. Bahkan ada sahabat-sahabatnya juga menekan dia. Apakah engkau masih bertahan dalam iman, dalam kepercayaanmu kepada Tuhan? Hartamu habis, anakmu mati, dirimu boroan. Tetapi Ayub katakan, jangan kau rendahkan Tuhan. Maka dari itu, dia bebas daripada tertekan. Dia dikeluarkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, ke tempat yang luas. Artinya, tempat yang penuh dengan sukacita. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Tuhan yang membebaskan dia. Tertekan, tapi Tuhan berpihak kepada dia. Lalu dikatakan lagi bahwa kemeja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Saudara, wah luar biasa. Itu maka ada istilah sengsara membawa hikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dia katakan tadi, kemeja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Artinya, Ayub, dia mendapatkan suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kebahagiaan. Dan tidak selamanya dia hidup dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena dia bertahan dalam iman. Maka kalau kita lihat bagaimana endingnya daripada cerita Ayub, Tuhan mengganti 2 kali lipat dari yang sudah hilang.
Tuhan memberikan anak yang tidak ada seganteng anaknya Ayub dan tidak ada secantik anaknya Ayub. Kenapa, saudara? Karena Tuhan peduli. Tuhan baik. Nah, cerita ini mengingatkan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, tentunya tidaklah gampang hidup sebagai Ayub dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti sulit. Karena apa? Karena kita percaya bahwa di dalam segala kesukaran kita ada Tuhan yang memprioritaskan hidup kita, hidupku dan hidup saudara. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah takut akan Tuhan. Yang kedua ialah kejujuran. Yang ketiga ialah menguduskan anak dan cucu kita setiap hari. Karena itulah merupakan jaminan keselamatan dari Tuhan. Jaminan kebahagiaan dari Tuhan. Maka saudara, walaupun mungkin terkadang berat dalam hidup, ada penyakit, ada kesusahan, janganlah pernah putus asa. Jangan kau khawatir, jangan kau takut. Karena Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jangan kita seperti istri Ayub yang menekan suaminya untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi marilah kita memberikan motivasi kepada keluarga kita, suami istri kita, anak-anak kita, bahkan orang lain. Berikan motivasi, berikan dorongan, berikan semangat. Supaya saudara-saudara kita dan keluarga kita sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jangan. Tetapi jikalau dia jatuh, kita yang akan mengangkat dia. Kita yang akan menguatkan dia. Kita yang akan menghibur dia. Percayalah saudara. Dikala kita menjalani kehidupan kita di usia 80 tahun negara kita merdeka, tidaklah gampang menjalani hidup. Tetapi bukan berarti kita kecewa, bukan berarti kita menghujat, tetapi mari kita menyatukan kekuatan kita ke depan sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga GBKP, cinta akan Tuhan, cinta akan keluarga, dan cinta akan damai. Tunjukkan sikap hidupmu di setiap hari, dalam segala langkahmu dan lakumu. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selamat pagi, sehat kita semua. Semua yang kita kerjakan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Tuhan, berkati kami semua, anak-anak-Mu. Dikala kami sudah menjalani kehidupan merdeka di usia 80 sebagai warga negara, kami cinta akan bangsa ini, cinta akan Tuhan. Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk Runggun GBKP Parindu, Perpulungan Ngabang dan Sungai Asam. Berkati pendeta kami Brukliat yang melayani dan keluarga. Berkati BPMR, berkati Pertua Diaken, berkati jemaat yang melaksanakan aktivitasnya di setiap hari. Limpahkan rezeki bagi mereka semua, dan juga bangun iman mereka bertumbuh di dalam kasih. Berkati usaha mereka, dan juga berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Baik ulang tahun perkawinan
maupun ulang tahun pribadi. Dan juga sempurnakan kesehatan kami, sempurnakan sukacita anak-anak-Mu yang ada di GBKP Parindu dan Ngabang Sungai Asam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang sudah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.